Oke, berikut adalah metode penyelesaian masalah ketidaktaatan. Yang pertama, kita harus dapat mengidentifikasi dulu apa penyebab pasien tidak patuh minum obat. Dibagi menjadi dua, ketidakpatuhan yang tidak disengaja atau ketidakpatuhan yang disengaja. Maksudnya seperti apa? Ketidakpatuhan yang tidak disengaja itu karena misalnya pasien memang sulit mengingat harus minum obat. Atau pasien yang tipe dari pekerjaannya itu tidak memungkinkan pasien untuk minum obat pada jam yang telah ditentukan. Atau pasien-pasien dengan gangguan mental. Nah, bagaimana cara pengatasannya itu relatif lebih simple atau lebih mudah. Contohnya adalah di-adjust, memilih obat-obatan yang mengkonsumsinya hanya misalnya sekali sehari atau 2 kali sehari. Atau menyediakan bantuan-bantuan alat bantu kepatuhan minum obat. Contohnya dengan cara kalender, dengan cara pengingat, dengan cara kartu minum obat, misalnya seperti itu. Ya. Sedangkan sebab-sebab yang selanjutnya adalah sebab ketidakpatuhan yang disengaja. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya lebih kompleks atau lebih complicated. Karena alasan pasien tidak patuh minum obat yang secara sengaja ini biasanya melibatkan apa yang pasien yakini, apa yang pasien concern, atau apa masalah-masalah yang berhubungan dengan efek samping obat atau ketakutan untuk pasien itu menjadi tergantung minum obat. Atau misalnya pasien tidak percaya bahwa obat tersebut mampu membawa kondisi pasien menjadi lebih baik lagi. Misalnya pasien yang sudah terlalu pesimis terhadap kondisi pasien atau penyakit yang diderita oleh pasien. Itu lebih complicated ya kalau sebabnya seperti itu. Nah, ini contohnya tadi kalau bagaimana kita mau mengubah sikap dari pasien, itu kita untuk membantu merubah perilaku pasien agar perilakunya adalah patuh atau mau mengkonsumsi obat secara teratur, kita harus mengetahui dulu pasien berada pada tahap yang mana. Ini adalah model yang sudah belajar mungkin ya atau sudah pernah mendengar di promosi kesehatan, itu adalah trans-theoretical model. Bahwa pasien untuk merubah perilaku dia berada pada beberapa tahapan dan tiap tahapan itu karakternya unik dan membutuhkan solusi yang spesifik tiap tahap. Misalnya pasien yang pre-contemplation artinya pasien yang belum percaya, belum mengetahui apa manfaatnya kalau pasien patuh mengkonsumsi obat. Kalau contemplation pasien sudah tahu. Preparation pasien sudah bersiap-siap untuk patuh minum obat supaya bisa menjalani regimen pengobatan yang setelah disepakati itu bagaimana caranya. Itu maka masuk ke tahap action. Atau tahap maintenance, pasien misalnya sudah setahun konsumsi obat secara teratur, bagaimana supaya tetap continue untuk meneruskan perilaku pasien yang patuh minum obat. Atau pasien berada di tahap relapse, artinya pasien sudah jenuh harus mengkonsumsi obat terus-menerus, misalnya obat untuk HIV/AIDS. Efeknya kan tidak langsung terasa. Atau stigma yang berkaitan dengan ketika pasien mengkonsumsi obat tersebut menyebabkan pasien tidak mau lagi untuk mengkonsumsi obat, relapse. Nah, tiap tahap ini kita harus bisa mengidentifikasi pasien berada pada tahapan yang mana untuk menentukan kira-kira intervensi atau bantuan apa yang cocok. Ya, misal saya ilustrasikan. Pasien berada pada tahap relapse tadi. Pasien HIV/AIDS sudah patuh 1 tahun mengkonsumsi obat, tapi karena lack of motivation atau ada anggota keluarganya yang meninggal, yang biasanya membantu pasien untuk memberikan motivasi atau membantu pasien untuk patuh mengkonsumsi obat. Tiba-tiba support sistemnya tidak ada, sehingga pasien kehilangan support system, memutuskan tidak mau lagi untuk mengkonsumsi obat secara teratur. Nah, pada tahapan seperti ini tidak akan cocok kalau kita menggunakan intervensi meningkatkan pengetahuan. Misalnya kita memberikan leaflet apa pentingnya minum obat, apa itu HIV/AIDS, apa itu obat-obatannya,
bagaimana cara minumnya, itu tidak cocok karena pasien tahu kondisi penyakitnya, pasien tahu pentingnya minum obat, hanya saja pasien berada pada level yang berbeda. Misalnya yang cocok adalah memberikan motivasi atau follow up atau membantu dalam hal ini sharing kira-kira apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang dibutuhkan oleh pasien supaya mau minum obat kembali. Jadi tidak cocok pasien diberi knowledge atau diberi informasi apa pentingnya minum obat, apa itu HIV AIDS ya, itu sudah tidak cocok lagi. Itu salah satu contohnya. Kemudian metode yang lain misalnya metode motivasi, yaitu ya kita harus menyediakan waktu luang untuk berbicara lebih dalam lagi kepada pasien, apa yang dirasakan pasien, apa keraguan yang dirasakan oleh pasien. Sehingga berikan motivasi bahwa kepercayaan diri kepada pasien, bahwa pasien mampu melakukannya. Pasien mampu patuh minum obat, dan ketika minum obat itu benefitnya lebih besar ya. Atau pasien sudah minum obat mengalami efek samping, bantu pasien untuk mengatasi efek samping tersebut sehingga pasien mau minum obat kembali. Edukasi pasien agar pasien aware terhadap isyarat tubuh yang mengindikasikan kebutuhan pengobatan. Ya, misalnya contohnya tanda-tanda pasien hipoglikemi atau hiperglikemi, bagaimana tanda-tandanya? Atau bantu pasien untuk bisa mengukur darah sendiri di rumah atau mengakses fasilitas kesehatan yang bisa membantu pasien untuk mengecek tekanan darahnya sehingga pasien bisa lebih mandiri. Apa tanda-tandanya kalau obat tersebut tidak efektif? Ya, sehingga pasien bisa langsung menghubungi apoteker atau tenaga kesehatan sehingga efek obat itu bisa tetap diawasin. Pasien minum obat secara teratur itu juga tetap bisa diawasin. Apa kesulitan-kesulitannya, apa outcome-nya. Ya, jelaskan cara pasien mengevaluasi sendiri kondisi dan efek dari pengobatannya. It is important to create a shame-free environment to address both health literacy and ask question in the affirmative way. Jadi sangat penting pasien itu memiliki tempat yang private ya, atau sangat penting sikap kita itu tidak judge atau tidak judging kepada pasien kalau pasien tidak patuh minum obat ya. Identifikasi kenapa sih pasien tidak patuh, pasti ada alasan tertentu. Dan juga tadi ciptakan lingkungan yang pasien itu merasa tidak perlu malu ketika pasien tidak paham bagaimana sih cara minum obat meskipun ini penebusan yang kedua, ternyata sebelumnya pasien tidak patuh minum obat karena tidak tahu apa manfaatnya atau bagaimana cara minum obatnya. Bagaimana menggunakan insulin pen misalnya seperti itu. Tapi pasien mau bertanya malu karena situasinya terbuka, bisa didengar oleh orang lain, seperti itu. Sehingga penting kita menciptakan ruangan yang support untuk pasien terbuka kepada kita, menceritakan apa kendalanya dalam mengkonsumsi obat. Oke, alat bantu kita bisa banyak ya, alat bantu minum obat. Dukungan dari keluarga itu juga salah satu support system yang sangat penting. Pengawasan oleh apoteker, home care, kemudian jadwal pengobatan yang switch dengan lifestyle-nya pasien sangat penting. Nah ini ada review sih sebenarnya metode-metode apa atau intervensi yang seperti apa yang berefek terhadap peningkatan kepatuhan. Intervensi mensimplifikasi treatment yang 5 kali sehari, 3 kali sehari lebih simpelkan lagi. Itu bisa mempengaruhi. Edukasi, konseling, intervensi dari psikoafektif, social support, keluarga. Kemudian berdasarkan gadget ya, berdasarkan reminder, berdasarkan alat-alat teknis atau bentuk-bentuk lain, misalnya mendapatkan rewards, feedback. Itu bisa juga meningkatkan kepatuhan. Ini salah satu contoh instrumennya. Kalau ini sudah lazim ya, ada kotak pil misalnya hari Senin, hari Selasa
itu obat-obat apa saja yang harus dikonsumsi. Berserta jadwalnya, jam berapa itu obat seperti apa, obatnya bentuknya yang seperti apa. Nah ini ya, ini lebih simpel lagi, lebih mudah lagi, berdasarkan hari dan berdasarkan waktu. Misalnya hari Minggu yang diminum saat siang hari itu apa, yang diminum saat malam hari itu apa. Ada juga misalnya dilengkapi oleh jam yang berbunyi ketika harus minum obat. Nah ini untuk gambaran misalnya mahasiswa mau skripsi, Anda bisa membuat instrumen yang Anda modifikasi dari sumber-sumber yang sudah dipublikasi atau berdasarkan ide Anda sendiri. Ini salah satu contoh aja ya untuk motivasi mahasiswa bahwa mahasiswa bisa kok ciptain instrumen, kemudian diuji ke masyarakat atau ke pasien kira-kira setelah diberikan instrumen atau alat bantu ini bagaimana tingkat kepatuhan sebelum dan sesudahnya. Ini salah satu contohnya yang dibikin oleh Ahrizal tentang evaluasi kepatuhan pasien dengan metode Visual Medication Schedule di Puskesmas Martapura untuk pasien hipertensi. Nama obatnya apa, cara penggunaannya apa, kemudian contrengannya yang harus diminum pagi atau malam hari. Indikasinya di sini, kemudian nomor kontak kalau ada yang ditanyakan. Ya, sangat sederhana. Kalau ini mahasiswa saya, Gusti Mutia, pengaruh intervensi leaflet pengobatan hipertensi berbasis piktogram. Nah, ingat lagi ya, pelajaran farmasi masyarakat tentang piktogram yaitu media edukasi berupa, farmasi kalker ya, metode edukasi berupa gambar-gambar. Kan untuk pasien-pasien dengan low health literasi akan sangat membantu kalau instruksi minum obatnya itu dalam bentuk gambar. Nah ini jadi Mutia bikin leaflet yang berdasarkan gambar, kemudian diuji coba kira-kira setelah diberikan leaflet ini pasien meningkat tidak pengobatannya. Itu ya beberapa contoh. Kalau kakak angkatan Anda bisa, berarti Anda juga bisa. Bagaimana membuat instrumennya, kemudian diuji saja ke pasien. Kira-kira pasien meningkat nggak kepatuhannya setelah diberikan instrumen ini. Ya, ini salah satu contohnya, salah dua contohnya. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.